Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Utami Manurung, NPM 1805170137. Saya dari kelas 6C Akuntansi Pagi, Konsentrasi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem activity based costing. Yang pertama adalah pengertian dari activity based costing itu sendiri. Sistem activity based costing atau biasa disebut metode ABC adalah metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Sistem ABC ini menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke dalam produksi, seperti pekerja yang menguji suatu produk. Adapun definisi activity based costing ini menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Hong Ren, beliau mendefinisikan activity based costing ini sebagai suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Sistem ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa penyebab timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan dalam suatu perusahaan, sehingga wajar bila pengalokasian biaya-biaya tidak langsung dilakukan berdasarkan aktivitas tersebut. Kemudian adapun pengertian activity based costing menurut Amin Wijaya Tunggal, beliau mendefinisikan activity based costing sebagai metode costing yang mendasarkan pada aktivitas yang didesain untuk memberikan informasi biaya kepada para manajer untuk pembuatan keputusan strategi dan keputusan lain yang mempengaruhi kapasitas dan biaya tetap. Kemudian adapun tujuan activity based costing adalah untuk mengalokasikan biaya transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan ke dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Kemudian activity based costing ini menitik beratkan penentuan harga pada produk pada semua fase pembuatan produk yang terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama adalah fase desain dan pengembangan produk. Nah, di fase ini terdapat 2 biaya, yaitu biaya desain dan biaya pengujian. Kemudian fase yang kedua adalah fase produksi. Fase ini terdiri dari unit level activity cost, kemudian ada batch level activity cost, kemudian ada product sustaining activity cost, dan yang terakhir adalah facility sustaining activity cost. Yang ketiga adalah fase dukungan logistik. Nah, fase ini terdiri dari biaya iklan, biaya distribusi, dan biaya garansi produk. Kemudian klasifikasi activity based costing. Nah, activity based costing ini sendiri terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah unit level activities atau tingkat unit. Nah, aktivitas ini berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sekali untuk setiap unit, sehingga biaya produk yang berhubungan dengan aktivitas yang dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Misalnya jam tenaga kerja langsung. Nah, semakin besar jumlah unit yang diproduksi, maka semakin banyak juga tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Kemudian kategori yang kedua adalah batch level activity atau tingkat batch. Nah, aktivitas ini yaitu berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung produksi sejumlah order tertentu. Nah, aktivitas ini dilakukan sekali untuk setiap batch, sehingga biaya produksi yang berhubungan dengan aktivitas ini dibebankan berdasarkan jumlah batch yang diproduksi. Misalnya biaya setup mesin
Jadi, semakin banyak unit yang diproduksi tidak mempengaruhi biaya pada aktivitas setup-nya, tetapi semakin sering setup dilakukan, maka semakin besar pula biaya setup mesinnya. Kemudian, kategori activity based costing yang ketiga adalah product sustaining activities. Nah, kategori ini berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi suatu produk, pemeliharaan produk, pengembangan produk, dan inovasi dari produk tersebut. Beban biaya yang terjadi pada aktivitas ini dapat ditelusuri pada setiap jumlah produk yang dihasilkan, tetapi sumber daya yang dikonsumsi tidak tergantung pada jumlah unit ataupun batch dari produk yang dihasilkan perusahaan. Jadi semakin banyak jenis produk yang dihasilkan, maka semakin sering aktivitas ini dilakukan, sehingga besar biaya yang dibutuhkan juga semakin besar. Kemudian kategori yang keempat adalah facility sustaining activities. Nah, kategori ini berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi suatu perusahaan, seperti pemasaran, sumber daya manusia, kemudian ada pengembangan sistem, pemeliharaan fasilitas, dan lain-lain. Tetapi aktivitas ini tidak berhubungan dengan jumlah produk, batch maupun jenis produk. Kemudian ada pun komponen activity based costing. Yang pertama komponennya adalah resource atau sumber daya. Resource ini adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka, kategori biaya yang dicatat. Sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Gaji dan material misalnya merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian komponen yang kedua adalah resource drive atau penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya dapat didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Contoh penggerakan sumber daya adalah presentasi total meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Kemudian aktivitas yang kedua, komponen yang ketiga adalah aktivitas. Aktivitas ini adalah unit kerja. Aktivitas mewakili pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Biaya kegiatan ditentukan dengan menelusuri sumber daya ke kegiatan menggunakan penggerak sumber daya. Kemudian komponen yang keempat adalah activities drive atau penggerak biaya kegiatan. Penggerak biaya kegiatan adalah kegiatan yang menghasilkan biaya. Penggerak biaya adalah faktor seperti tingkat aktivitas atau volume yang secara casual mempengaruhi biaya selama rentang waktu tertentu. Kemudian komponen yang terakhir, yang kelima adalah cost object atau objek biaya. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, layanan, kemudian kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Kemudian adapun tahap-tahap activity based costing. Yang pertama adalah mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Analisis aktivitas adalah identifikasi dari deskripsi pekerjaan atau aktivitas dalam organisasi. Analisis aktivitas meliputi pengumpulan data dari dokumen dan catatan yang ada. Kemudian ada penilaian atau survei dengan menggunakan daftar pertanyaan, observasi, dan wawancara secara terus-menerus terhadap orang-orang kunci.
Kemudian tahap yang kedua adalah membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Aktivitas menimbulkan biaya sumber daya. Drive sumber daya atau resource drive digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Tahap yang ketiga adalah membebankan biaya ke objek biaya. Hal ini dilakukan dengan cara mengukur biaya per unit untuk output yang diproduksi oleh aktivitas tersebut. Perbandingan selama beberapa waktu dengan organisasi lain dapat digunakan untuk menentukan efisiensi atau produktivitas untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Dan adapun manfaat activity based costing adalah digunakan untuk pengukuran profitabilitas yang lebih baik, kemudian pembantu keputusan yang lebih baik, kemudian perbaikan proses, kemudian digunakan juga sebagai estimasi biaya, kemudian sebagai penentuan biaya kapasitas tak terpakai. Kemudian adapun activity based costing manfaatnya menurut Mulyadi, beliau menjabarkan manfaat dari activity based costing ini untuk menyediakan informasi berlimpah tentang aktivitas yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi customer. Kemudian menyediakan fasilitas untuk menyusun dengan cepat anggaran berbasis aktivitas. Kemudian ada manfaatnya menyediakan informasi biaya untuk memantau implementasi rencana pengurangan biaya. Kemudian yang terakhir adalah manfaatnya untuk menyediakan secara akurat dan multidimensi cost produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai sistem activity based costing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.